dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar gak Ya. bodoh terus ya. Ya, Dengar saya saya dulu. dengar. Ya, Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Nggak Berarti bisa pada dipisah. sembahan Anda, Nggak bisa dipisah. Anda Ya. ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sesembahan saya adalah Sembahan Anda akui ada sisi kemanusiaannya 100%. Ya, Dan jelas Anda ada, sembah. tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Nah, konsep 100% manusia dan 100% Tuhan ini itu tertulis di mana, Pak? Bagaimana? Jadi konsep 100% manusia dan konsep 100% Tuhan itu tertulis di mana? Dalam Alkitab? Iya. Anda minta dari Kejadian sampai Wahyu atau bagaimana? Iya, yang pokoknya yang spektur aja, Pak, yang tertulis bahwa 100% manusia dan 100% Tuhan. Oke, Yang tidak maunya begitu, Anda Pak. tertulis letterlet begitu, tulisan letterlet. Semaumu 100% begitu. Pasti Ya, itu, pasti maunya karena letterlet begini, gitu ya. Pak. Nggak, soalnya kalau tidak ada tertulis begitu kan berarti itu kan opini atau asumsi. Iya. Asumsi. Oh, sebentar Pak Yol. Oke. Ya, silakan. Oke, sudah kalau yang begini, kalian begini-begini kita serahkan ke Pak Ceki. Ya udah, kita serahkan sama Pak Ceki aja. Silakan Pak Ceki jawab aja. Saya malas kalau. Saya bertanya sama Pak Bambang, bukan sama Pak Cekek Nggak. ini. Ya. Ya udah Pak Cekek aja yang lain kau karena otakmu kan begitu, jadi udah Pak Cekek aja Nah, jawab. inilah Anda bohong. Saya bertanya dengan Oke. hanya menertawakan Pak Cekek sabar. Ya udah. Anda menertawakan ketahuan Anda. Ya udah, oke. Sabar. Sabar Pak Cekek sabar ya. Anda maunya tertulis 100% begitu. Iya, konsep ini tertulis di mana 100% manusia? Iya, maksudnya tulis 100%. Saya tanya kau, emangnya di Alkitab ada tulis sudah ada bahasa persen? Nah, ini melebar lagi. Ada enggak? Ya, Kalau enggak ada, ya 100%. sudah. Enggak, kalau Iya. enggak ada ya sudah. Saya kan cuma bertanya. Oh itu, oke sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kau saja ya. Aku bertanya lagi. Tunggu. Kau kan belum menguji, kau udah bego, kau sekolah di mana? Loh, ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah kita kiri. Iya saya tanya dulu, bukan sadari kau tuh kadrun tadi. Saya tanya kau kau sekarang aku bersaksi nabiku. Saya tanya kau ada di situ dalam gua? Ini Kau ada dalam gua? saya udah ngucap. Kau dalam gua. Sudahlah kau usah diskusi dengan saya. Kalian itu umat botol. Kalau diskusi sama saya enak. Kok 100%? Emangnya ada 100% begitu? Gimana mau Bapak jawab? Bukan, itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan itu bagus, siapa bilang bodoh? Karena pendeta Kristen mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan si penanya ini mengatakan di mana ayatnya, di mana aturan itu? Apanya yang bodoh? Gini loh, kan Bapak tadi mengatakan 100% manusia, 100%. Ya, Nah, opini atau ini tertulis di mana? Konsep ini tertulis di mana? Ya udah, kau keluar saja. Sabar ya. Tar. Kau keluar saja. Kau kan bertanya 100% toh. Ya sudah, kau tanya nabimu, bilang SWT-mu siapa? Tidak, saya meminta pendapat Bapak. Tidak ada bahasa. Kau dengar bahasa Indonesia enggak? Kau tanya ke LAI. Kau ini mulut saya dasar patron nih. Kau keluar aja. Kalau kau tidak mau sini, kau keluar saja. Kau dengar dulu. Kamu mendengarkan, bukan menjelaskan. Sebentar, kamu mendengarkan. Tadi saya minta penjelasan, tidak ada yang menjelaskan. Ini dari tadi kau makan tolong kau. Mereka yang menjelaskan begini saya, nggak ada. Kamu diam. Bukan menghujat karena kau bodoh.
Masa bilang 100%? Ada kata persen, maunya persen gimana? Itu kan Tunggu. Ya, baca kayak dulu, bacakan dulu. Nanti bertanya ya, nanti bertanya ya. Silakan Pak. Baca kayak dulu. Kamu dengarkan. Biar bacakan dulu. Ya, saya bertanya ke Pak Bom, saya tahu ke Pak Cek, saya bertanya. Iya, Pak Bom ngapain? Yang lain-lain yang jawab. Sebentar. Kok kembali masuk dulu? Pak Bom, ada nggak konsep itu? Sebentar, dengerin Pak Ceket dulu sebentar. 100% manusia. Iya, Pak. Jelaskan, tapi kamu dengarkan ya. Iya, Pak Ceket. Ya, kamu dengarkan. Tapi nanti kita gantian bertanya ya. Saya kagumi di sini. Ya, gantian bertanya ya. Belum dijawab. Silakan. Bertanya gimana sih kalian ini? Pengisi room sudah mulai ribut. Sebenarnya mudah jawabnya. Kalau ada, kasih tahu ayatnya. Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada. Iya, saya mau bertanya. Kau sekolah di mana, Kak? Kita sebelum saya jawab 100%, dan lain diam dulu ya. Saya tanya kau dulu. Oke, Alkitab itu, sebentar dulu. Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa apa? Saya tidak bertanya diterjemahkan dalam bahasa apa, Bom. Saya bertanya kepada Anda. Iya. Tanya kau dalam bahasa Alkitab. Kau mau dijelaskan dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Yunani, atau bahasa Ibrani? Terserah, yang penting tertulis konsep itu, Pak Bom. Oke, konsep itu tertulis. Oke, kita pakai bahasa Ibrani saja. Kau mengerti nggak? Terserah, di mana tertulis nanti saya lihat, saya cek, saya cross check. Oh, cross check. Oke, sekarang kau mengerti mau bahasa Indonesia atau bahasa apa? Aduh, panjang lebar aja lagi. Tinggal dijawab. Di mana konsep itu tertulis? Penyebasetan kau. Namanya gila dan bego, saudara-saudara. Haleluya. Jangan ketawa Pak, sadar. Kau tahu bahasa ini kan tidak bahasa Indonesia kan tidak? Pak Bom yang nggak ngerti bahasa Indonesia dari tadi konsep itu tertulis di mana? Di mana kau tidak tadi? Kau memang kau tolong-tolongi koi. Tadi aku tolong Pak Bom. Tolo memang kau tolo memang kau selebes mau tolong kau selebes. Boleh. Apa masalah pendeta? Kalau kau mau diskusi dengan saya, dengan saya. Selebes. Dua hal dengan saya, kau jangan cuma mau bertanya, siap ditanya, paham nggak? Ya, silakan bertanya, tapi jawab dulu karena saya tamu. Silakan jawab dong Anda. Iya, sekarang kau pertanyaanmu itu bukan pertanyaan membangun, itu kata persen itu bahasa matematika, bego. Nah, oke, jadi artinya selama ini yang kalian katakan bahwa konsep 100%. Nanti penjelasan kata, kan kau bicara letter itu kita bisa menjelaskan 100% apa yang dimaksud dengan 100% itu. Ya sih sudah jelaskan tidak ada. Iya makanya. Kan tidak tertulis itu kan opini kalian. Opini yang terbangun agar menguatkan iman kalian kan? Sama, di mana di Al-Qur'an ada kata tauhid? Di mana coba kamu jelaskan? Apa sih kalian? Kalau kalian mau bertanya, ayo masuk ke rumus nih. Ini ruang saya untuk bertanya karena ini di ruang Kristen. Saya tanya kau dulu, Kadrun. Apa hakmu? Kau dengar dulu, Kadrun. Apa hakmu kalian, Kadrun, membahas Alkitab? Silakan. Justru karena saya tidak punya hak, makanya saya bertanya. Iya, tapi pertanyaanmu tuh bego. Kok bego? Ya memang bego. Jangan bego-begoin. Bukan tidak bisa jawab karena memang kau umat Kadrun. Silakan yang lain laksanakan aja. Saya malas berbicara sama orang gila. Oh, alah. Nah, inilah sudah ini. Ketika nggak bisa jawab, diserahkan. Itu bahasamu salah. Sebentar. Bukan salah, karena Akhirnya penanya muslim ini ditendang keluar dari roomnya Pak Bom karena pertanyaan itu tidak bisa mereka jawab. Paulus sudah mengatakan jangan melampaui apa-apa yang sudah tertulis. Maksud Paulus supaya tidak dibuat-buat dan dikarang-karang yang tidak ada dasar hukumnya tertulis di Alkitab. Jadi kalau ada yang tertulis maka beritakan, kalau tidak ada tertulis jangan dibuat-buat. Dalam Islam tidak ada teori yang dibuat-buat. Semua harus ada tertulis dalam Al-Quran. Harus ada perintahnya. Seperti Tauhid ada. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itu tertulis di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 255. Kemudian, Dialah Allah yang Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itu tertulis di Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian tentang kenabian Nabi Muhammad, itu juga tertulis di Al-Quran, di Al-Baqarah 252. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau adalah benar-benar seorang rasul. Kemudian tentang peribadatan, tentang sholat, ada perintahnya di Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakan sholat. Kemudian bagaimana cara sholat? Itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian cara sholat Nabi Muhammad itu dicontoh oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menurunkannya kepada generasi-generasi setelahnya. Dan sampai hari ini, itulah sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang muslim itu bersumber dari Nabi Muhammad dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian muslim akan masuk surga, ada tertulis di Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau beriman dan berbuat kebajikan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi bagaimana perhitungan amal? Ada juga tertulis di surat Taha ayat 15. Sungguh hari kiamat itu kan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai apa yang telah dia usahakan. Jadi setiap orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada cerita penebusan dosa dalam Islam, tidak ada. Jadi posisi amal bagaimana? Amal akan ditimbang. Itu juga tertulis di surah Al-Aqraf ayat 8-9. Timbangan pada hari itu adalah al-haq, kebenaran. Maka barang siapa berat timbangannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung masuk surga. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi kalau berat timbangan, dia masuk surga. Kalau ringan timbangan amalnya, lebih berat timbangan dosanya, dia masuk neraka. Jadi orang yang berdosa bisa nggak masuk surga? Bisa, asal timbangan amalnya lebih berat daripada timbangan dosanya. Dia akan masuk surga. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa di dunia ini. Tetapi Islam datang dengan sangat adil, bahwa yang berat timbangan amalnya dia akan masuk surga walaupun dia punya dosa. Itulah ajaran Islam. Ajaran Islam bersumber dari dalil yang kuat, bukan dibuat-buat oleh ulama atau dikarang-karang. Itu tidak bisa dalam Islam. Terima kasih telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.